Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dengan materi bahasa Indonesia, SPDB, dan matematika. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita pelajari bersama bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada banyak jenis bunga di Indonesia. Dari sekian banyak bunga tersebut, ada 3 bunga yang dijadikan bunga nasional oleh negara Indonesia. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya pada negara Belanda, negara tersebut dikenal dengan bunga tulipnya. Dan ada juga negara Jepang yang dikenal dengan bunga sakuranya. Indonesia juga memiliki bunga nasional, yaitu bunga melati, anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldii. Bunga melati merupakan tanaman perdu yang biasa tumbuh sampai 3 meter. Bunganya kecil yang berwarna putih dan berbau harum. Pohon melati biasanya berbunga sepanjang tahun dan merupakan tanaman asli Indonesia. Bunga tersebut seringkali digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam upacara pernikahan ataupun keagamaan. Maka dari itu, bunga melati dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Bangsa. Anggrek bulan merupakan salah satu bunga yang memiliki daun lebar dengan tangkai panjang berwarna kehitaman. Bunganya berwarna putih dan berukuran cukup besar. Bunga ini sebenarnya tidak wangi, namun banyak orang yang memeliharanya karena keindahannya. Bunga ini terkenal di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Maka dari itu, anggrek bulan dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Pesona. Rafflesia arnoldii termasuk tumbuhan parasit sejati. Bunga tersebut tidak memiliki akar, batang, dan daun, sehingga untuk bisa hidup dia mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Tumbuhan inang adalah tanaman dijadikan tempat hidup dan berkembangnya bunga Rafflesia arnoldii. Bunga tersebut berukuran besar dan mengeluarkan bau busuk saat mekar. Karena mengeluarkan bau busuk, maka disebut bunga bangkai. Padahal Rafflesia arnoldii berbeda dengan bunga bangkai. Pada bunga bangkai itu memiliki akar, batang, dan daun sendiri, sehingga bunga bangkai bisa mencari makanan sendiri. Bunga Rafflesia arnoldii hanya mekar selama 5-7 hari. Setelah itu layu dan mati. Maka dari itu, bunga tersebut langka kita temui
sehingga bunga tersebut dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Langka. Begitu banyaknya bunga di Indonesia yang berwarna-warni, bisa kita jadikan ide dalam membuat karya. Apakah kalian masih ingat dengan kerajinan mozaik? Ya, kita bisa menggunakan bunga sebagai salah satu objek yang cocok untuk membuat karya mozaik. Tentunya menggunakan biji-bijian, dedaunan, atau bahkan bisa menggunakan kertas origami yang berwarna-warni, kemudian disobek kecil-kecil lalu kita tempelkan pada bola gambar yang sudah kita buat dan yang sudah diolesi dengan lem. Selain sebagai ide dalam sebuah karya, bunga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan manusia yang lainnya, seperti halnya pada hiasan bunga di ruangan rumah kita, dan juga pada ungkapan bela sungkawa yang biasanya menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga, dan ada pasar khusus yang menjual bunga ataupun toko-toko yang menjual bunga. Tentunya bunga-bunga yang dijual tersebut berasal dari para petani yang menjual bunga ke pasar tersebut. Apakah kalian masih ingat dengan cara penyelesaian soal pembagian? Pembagian itu bisa kita hitung menggunakan pengurangan berulang dan juga dengan cara bersusun ke bawah atau disebut dengan porogapit. Coba perhatikan soal berikut ini. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya adalah 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Dari soal tersebut, kita bisa menggunakan penyelesaian pembagian. Karena di situ ada bilangan yang besar yaitu 141, kita bisa menghitungnya dengan cara porogapit. Berikut caranya. 141 dibagi 3. Kita bisa menggunakan pembagian dengan cara bersusun ke bawah, atau biasanya disebut dengan porogapit. 141 porogapit atau dibagi 3. Nah, pada bilangan 141, kalau kita langsung bagi dengan 3, kemungkinan besar kita akan kesulitan. Maka dari itu kita bisa menggunakan angka-angka pada bilangan 141. Semisal, kita bisa menggunakan angka 1. 1 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya. Maka dari itu kita bisa menggunakan 2 angka. Angka di belakangnya 1 yaitu 4. Berarti kita bisa menggunakan angka 1 dan 4 atau 14 ya. Good. 14 dibagi 3. Berapa 14 dibagi 3? Kita bisa menggunakan pembagian berulang atau bisa juga menggunakan perkalian. Maksudnya demikian. Berapa dikali 3 hasilnya 14? Ada apa tidak? Tentunya tidak ada ya. Maka dari itu kita bisa menggunakan yang mendekati angka 14.
misal 13. Berapa dikali 3 hasilnya 13? Tidak ada ya. Kalau kita memakai 12, berapa dikali 3 hasilnya 12? Berapa anak-anak? Titik-titik dikali 3 sama dengan 12. Ya, 4. Berarti 14 dibagi 3 itu sama dengan 4 dan sisa 2. Tapi kalau anak-anak bingung, kita bisa menggunakan cara pengurangan berulang. Masih ingat kan? Ya, kita bisa mengurangi dengan angka yang digunakan untuk membagi. Di sini jadi 14 dikurangi dengan 3 sampai ketemu dengan angka yang tidak bisa dikurangi oleh 3. Coba kita lakukan bersama-sama. 14 dikurangi 3 sama dengan 11. 11 kurangi 3 sama dengan 8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 5 kurangi 3 sama dengan 2. 2 kurangi 3 bisa tidak? Tentunya tidak bisa ya. Berarti tidak bisa dikurangi dan berhenti sampai di angka terakhir ini. Jadi ada berapa di sini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sama kan hasilnya dengan yang perkiraan tadi. Nah, 4 di situ kita bisa tulis di atas ini. Kemudian caranya yang kedua, dari hasil pembagian 14 dibagi 3 tadi kita kalikan dengan 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12. Kita tulis di sebelah sini. Kenapa kok kita tulis di sebelah sini? Karena tadi kita kan menggunakan angka 14. Berarti kita harus menulis di bawahnya angka yang kita gunakan tadi. Di sini kita kemudian kurangi. Masih ingat kan bagaimana cara pengurangan bersusun ke bawah? Kita harus mengurangi dari nilai tempat satuannya dulu. Di sini nilai tempat satuannya adalah 1. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Tidak perlu kita tulis ya. Bilangan 21 ini kemudian kita bagi ke atas, yaitu tadi pembaginya apa? Ya, 3. Jadi 21 dibagi 3. Berapa dikali 3 sama dengan 21. Titik-titik dikali 3 sama dengan 21. Berapa anak-anak? Ya, 7. Atau kita bisa menggunakan pengurangan berulang ya. Coba kita hitung dengan pengurangan berulang sama-sama. 21 dikurangi 3 sama dengan berapa? Lihat, 18. Terus 18 dikurangi 3, 15. 15 dikurangi 3, ya, 12. Kemudian 12 dikurangi 3, 9. 9 kurangi 3, 6. 6 kurangi 3, 3. 3 kurangi 3, 0. Berarti sudah ketemu ada berapa di sini sampai habis, sampai tidak bisa dikurangi lagi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, 21 dikurangi 21 sama dengan 0. Ini juga bisa lagi ya, 0,3. Maka dari itu hasilnya adalah 47. Ya kan? Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.